Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat pertama sampai dengan selesai. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi, kejahatanmulah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Lidahmu mengucapkan dusta, mulutmu komat kamit penuh kecurangan. Tidak ada yang mengajukan perkara dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan kuat. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan telurnya itu akan mati. Dan apabila pecah ditekan, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan perbuatan mereka itu tidak dapat dipakai untuk menyelubungi diri. Perbuatan mereka adalah perbuatan jahat, dan tindak kekerasan dilakukan tangan mereka. Kaki mereka cepat untuk melakukan kejahatan. Mereka bersegera menumpahkan darah orang tak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kejahatan. Kebinasaan dan keruntuhan ada di jalan-jalan mereka. Jalan damai tidak mereka kenal, dan tidak ada keadilan dalam jejak mereka. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidak akan pernah mengenal damai. Sebab itu, keadilan tetap jauh dari kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi yang ada hanya kegelapan. Kami menanti-nantikan cahaya, tetapi malah berjalan dalam kekelaman. Kami meraba dinding seperti orang buta, dan seperti tidak punya mata, kami meraba-raba. Kami tersandung di tengah hari seakan-akan di senja hari, dan tinggal dalam kegelapan seperti orang mati. Kami sekalian menggerung-gerung seperti beruang, merintih pedih seperti merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tiada. Menanti-nantikan keselamatan, namun tetap jauh dari kami. Sungguh, pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengakui kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mengingkari Tuhan, serta menyimpang dari Allah kami. Kami merancang pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah tersedak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan tidak mendapat tempat. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan akan menjadi jarahan. Namun Tuhan melihatnya, dan Ia tidak berkenan karena hukum tidak ditegakkan. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendirilah yang menolong dia.
dan keadilannya lah yang menopang dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan berselubungkan kecemburuan sebagai jubah. Setimpal dengan perbuatan mereka, demikianlah ia memberi pembalasan. Amarah yang berkobar terhadap lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Orang yang takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus deras yang didorong oleh nafas Tuhan. Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk keturunan Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu serta mulut keturunanmu dan keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih nama Tuhan, kecenderungan manusia berdosa adalah melakukan kejahatan, dimulai dari keinginan buruk dalam pikiran, lahir dalam ucapan, dan menjadi nyata dalam tindakan. Hingga akhirnya kejahatan itu beranak pinak, melahirkan kejahatan baru yang semakin besar. Orang-orang yang berbuat demikian tidak mengenal jalan damai dan jalan keadilan. Seperti sarang laba-laba yang menjerat mangsa, demikianlah orang-orang lalim menjerat kaum miskin dan lemah. Dosa telah membutakan mata hati manusia, sehingga tidak mengenal jalan yang benar. Hati manusia terkunci rapat dalam kegelapan, sehingga tidak melihat terang keselamatan dari Allah. Berkat-berkat dari surga yang Allah curahkan kepada manusia terhambat karena kejahatan manusia. Namun karena semua perbuatan itu manusia akhirnya harus menderita, bahkan harus kehilangan kemuliaan Allah. Pemberontakan manusia terhadap Allah tidak hanya menghancurkan manusia, tetapi juga telah memisahkan hubungan manusia dengan Allah, Sang Pencipta. Nah, dosa telah ditaklukkannya melalui kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Manusia telah terbebas dari belenggu dan kuasa dosa. Sebagai orang percaya yang telah dibebaskan, seharusnya kita menyerahkan diri kepada Allah, menyalibkan manusia lama kita. Tindakan ini merupakan bentuk kesediaan diri untuk diproses menjadi manusia baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Kami butuh belas kasihan dan pengampunan Allah. Dan kami bersyukur melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Bapa, pagi hari ini, sebelum kami mengawali segala aktivitas kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan anugerah dan pimpinan-Mu. Berkatilah kami, biarlah hidup kami senantiasa ada dalam kasih dan berkat Allah. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Salatiga maupun di cabang-cabangnya yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, mari jamah mereka, sembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu. Kami yang bergumul dalam ekonomi, kami yang bergumul dalam studi ataupun relasi, Tuhan yang akan terus memberkati kami. Inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.